Selamat pagi, ini VT 486 ya. Sekali lagi, ini VT adalah untuk edukasi ilmu ekonomi politik, bukan hiburan. Oleh karena itu, yang ingin hiburan skip aja. Nah, update berita terakhir, itu kita memiliki Menteri Keuangan yang baru, yaitu Pak Purboyo. Pak Purbaya ini adalah seorang insinyur teknik dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi beliau ini bukan ekonom. Maka beliau itu rada ugal-ugalan. Dan mungkin ya bulan depan dicopot. Kenapa dicopot? Ibarat begini ya, begini. Kalau misalnya Anda menemukan emas di rumahmu ya, katakanlah ada cadangan emas di rumahmu atau di pekaranganmu ya, misalnya berjumlah 700.000 ton misalnya ya, itu cadangan emasnya ya, itu bukan milik Anda, itu milik pemerintah atau milik negara. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu terjadi, milik siapa itu? Nah, itu seorang insinyur teknik ITB nggak akan paham. Ya kenapa? Karena dia hanya meneliti engineeringnya, gitu loh. Sekali lagi ya, kalau misalnya ya Anda menemukan di rekening tabungan Anda itu duit misalnya masuk 7 triliun atau 700 triliun ya, itu milik siapa? Kalau engineer mungkin akan merasakan bahwa kalau itu masuk rekeningmu, ya itu punyamu. Nah, berarti dia nggak sekolah ekonomi, gitu loh. Bahwa ada yang namanya otoritas moneter. Otoritas moneter itu apa? Nah, kita punya Bank Indonesia yang bisa mencetak uang. Kenapa kita nggak nyetak aja? Jadi seorang insinyur dia berpikir bahwa, oh, ongkos cetak berapa? Oh, ongkos cetak satu lembar misalnya 2 sen atau 20 sen dolar ya. Ya sudah, cetak aja. Jadi dia berangkat ke percetakan, dia nyetak duit. Nah, berarti dia nggak sekolah ekonomi. Bahwa kontrol moneter di Indonesia itu adalah milik Bank Sentral. Ya. Dan setiap langkah-langkah ya, apapun yang terjadi, setiap peredaran uang yang berada di Indonesia itu harus dilaporkan kepada Bank Sentral. Itu undang-undang itu ada sebelum ada Bank Indonesia. Gitu loh. Karena itu sebagai syarat pendirian Bank Indonesia. Paham nggak? Gitu loh. Jadi dengan demikian, ketika Pak Purboyo ini berangkat ke percetakan dan memerintahkan BI untuk mencetak uang 450 triliun, itu offset, Pak. Offset. Gitu loh. Jadi kenapa nggak Anda ke percetakan Kompas Gramedia gitu ya, lalu nyetak aja, Bank Indonesia disuruh cetak duit gitu loh, 450 triliun. Itu melanggar Undang-Undang 1, Undang-Undang BI nomor 5 tahun 54, di mana setiap peredaran uang di Indonesia itu harus dicatatkan kepada Bank Sentral, artinya Bank Dunia. Itu otoritas pendirian Bank Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, melanggar Undang-Undang BI nomor 23 tahun 99, yaitu setiap Bank Indonesia dilarang untuk bail out utang negara. Jadi Bank Indonesia itu tidak punya hak untuk membail out atau menalangi utang negara. Oleh karena itu, Bank Indonesia dilarang mencetak uang tanpa izin dari Bank Dunia atau tanpa mengikuti sistem moneter Bank Dunia. Bila ini dilanjutkan, sangat berbahaya. Itu yang terjadi dengan kenapa Xi Jinping dicopot dan Pak Jokowi kena operasi mumi. Oleh karena itu, sebelum Pak Purbaya salah minum obat jadi mumi, tolong Anda tanyakan dulu kepada yang paham. Misalnya,
Ibu Mari Pangestu. Kehati-hatian adalah bagian dari kecerdasan. Jadi, seseorang itu harus berhati-hati, dan itu menjadi bagian dari kecerdasan. Orang yang ugal-ugalan itu termasuk kebodohan. Kira-kira demikian.